Kalau Jawa Tengah mungkin semakin sulit ya untuk diambil ceruk itu diambil oleh Anies dan memenangkan Jawa Tengah. Misalnya kita bicara misal saja, apa mungkin Anies dan Prabowo menang di Jawa Tengah? Sulit menurut saya. Jawa Tengah adalah basisnya PD Perjuangan, tapi juga basis Ganjar Pranowo karena Ganjar adalah gubernur Jawa Tengah dengan approval rating juga cukup tinggi di data survei yang kami rilis tadi. Itu yang menjelaskan mengapa Ganjar cukup kuat di dua basis ini. Siapapun capres yang akan maju di Pilpres 2024 harus memenangkan pertarungan suara di Jatim dan Jateng. Pulau Jawa merupakan kunci kemenangan pemilihan presiden, sebab 57,4% pemilik suara sah pada pemilu mendatang berada di Pulau Jawa. Sementara di luar Jawa hanya 42,6%. Selain itu, untuk melihat pemenang Pilpres mendatang, setidaknya bisa juga dilihat dari hasil perolehan suara pada dua Pilpres sebelumnya, yaitu Pilpres tahun 2014 dan Pilpres 2019, di mana Presiden terpilih dua hajatan tersebut adalah Jokowi yang juga menang di Jatim dan Jawa Tengah. Sebelum masuk pada hasil suara di masing-masing provinsi, kita cek dulu hasil Pilpres secara nasional pada 2014 dan 2019 yang lalu. Pada pemilu 2014, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang dengan suara terbanyak, yaitu 53,15%, dan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa meraih 46,85%. Jumlah suara kedua pasangan ini memiliki selisih sekitar 7% suara. Kita lihat juga Pilpres 2019. Pasangan nomor urut 1 waktu itu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin unggul sekitar 55,50% suara. Sementara Prabowo Sandi sebanyak 44,50%. Selisih suara kedua pasangan mencapai 11% suara. Kemudian kita masuk pada hasil Pilpres 2014 dan 2019 di Jatim dan Jateng. Pilpres 2014 di Jatim dimenangkan pasangan Jokowi JK dengan suara 53,17% dan pasangan Prabowo Hatta memperoleh 46,85%, selisih suara sekitar 7%. Ini tidak jauh berbeda dengan suara nasional yang juga memiliki selisih sekitar 7% suara. Di Jawa Tengah juga dimenangkan pasangan Jokowi JK 66,65% dan pasangan Prabowo Hatta 33,35%. Selisih suara cukup jauh, yaitu sekitar 33,3% suara. Pada Pilpres 2019 di Jawa Timur, dimenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf dengan meraih suara 65,79%. Pasangan Prabowo Sandi memperoleh 34,21%. Selisih suara cukup jauh, yaitu sekitar 31,6% suara. Di Provinsi Jawa Tengah ternyata juga dimenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf dengan jumlah suara 68,19% dan pasangan Prabowo Sandi 20,4%. Selisih suara cukup jauh, yaitu sekitar 48,25% suara. Peningkatan suara Jokowi sebagai pemenang pada Pilpres 2014 ke 2019 di Jatim dan Jateng cukup signifikan. Pada 2014 di Jatim selisih suara Jokowi dengan Prabowo sekitar 7%. Selisih ini meningkat pada 2019 menjadi 31,6%. Begitupun di Jawa Tengah. Pada 2014, Jokowi menang dengan selisih suara sekitar 33,3%, menjadi 48,25% pada Pilpres 2019. Hasil
Pilpres 2014 dan 2019 ini memberi sinyal kepada calon yang maju di 2024 untuk memperhatikan Jatim dan Jawa Tengah, terutama dalam menentukan siapa capres dan cawapres yang bisa mewakili dua provinsi pemilih terbanyak ini. Tentu di sisi lain juga harus memperhatikan pemilih dari luar Jawa. Hanya dalam opini kali ini lebih melihat bahwa Jatim dan Jateng sebagai penentu kemenangan Pilpres nanti. Siapa kira-kira itu? Nada-nadanya Ganjar yang akan menang kalau dicalonkan oleh PDIP. Dari ketiga calon, hanya Ganjar satu-satunya capres dari Jateng, salah satu provinsi yang menjadi tolak ukur kemenangan. Ganjar lebih fleksibel untuk memilih calon wakil presiden dari luar Jatim dan Jateng. Berbeda dengan Prabowo dan Anies, wakilnya harus merepresentasi Jatim atau Jateng. Maka sangat wajar dalam beberapa bulan terakhir ini Khofifah selalu dibicarakan untuk mendampingi Anies, hanya peluangnya sangat kecil. Itulah mengapa suara pemilih di kedua provinsi menjadi krusial. Selebihnya bisa ditambahkan teman-teman sahabat Tapal Kuda TV. Itu saja, sekian, terima kasih.